Baik, terima kasih sebelumnya. Eh, di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar etika bisnis dan profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurniatun, absen 3, NIM 2215124014. Di sini, saya akan mempresentasikan, yakni yang pertama ada pun pembukaannya, isi serta penutupnya. Yang pertama, latar belakang, konsep dasar etika bisnis dan profesi. Etika bisnis dan profesi adalah pedoman moral dan prinsip yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam dunia bisnis dan profesional. Etika ini juga berfungsi untuk menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab di tempat kerja serta hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya, prinsip dasar etika bisnis dan profesi. Di sini, prinsip dasar etika bisnis dan profesi ini ada 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum. Yang pertama yakni kejujuran. Kejujuran yang dimaksud di sini dalam prinsip kita adalah dasar etika bisnis dan profesi ini, kita harus bersikap jujur dalam transaksi bisnis dan menjalankan tugas profesional. Yang kedua, yakni tanggung jawab. Di dalam kita berbisnis, kita harus bertanggung jawab atas keputusan dan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, keadilan. Maksudnya, keadilan di sini memberikan hak yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu, baik dalam bisnis maupun di luar hubungan profesional. Yang keempat, integritas. Maksudnya, integritas di sini kita harus menjaga moralitas yang tinggi dalam segala situasi maupun kondisi, termasuk menghadapi dilema etika. Yang terakhir, yakni kepatuhan terhadap hukum. Kita harus mengikuti hukum dan regulasi yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Itu adalah prinsip dasar etika bisnis dan profesi. Selanjutnya, gimana sih pentingnya kita dalam etika bisnis itu? Di sini saya akan menjelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan profesi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan bisnis. Dan yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di sini yang dimaksud dengan meningkatkan kepercayaan publik, kita harus berbisnis dan profesional yang etis, lebih dipercaya oleh pelanggan dan masyarakat. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Etika membantu mencegah konflik dan menciptakan hubungan yang saling menghormati. Dan yang ketiga, mendukung keberlanjutan bisnis yang maksudnya di sini dengan menjaga etika, organisasi dapat menjaga reputasi yang dalam jangka yang panjang atau waktu yang panjang. Dan yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Maksudnya di sini, etika profesi membantu individu menghindari tindakan yang merugikan pihak-pihak yang lain. Selanjutnya, adapun tantangan dalam penerapan etika. Di sini ada 3. Yang pertama itu dilema etika. Maksudnya di sini, situasi ketika keputusan harus diambil antara dua pilihan yang sama-sama memiliki dampak yang moral. Yang kedua, tekanan ekonomi. Tantangannya di sini, di tantangan tekanan ekonomi ini, kadang-kadang organisasi atau individu tergoda untuk mengabaikan etika demi keuntungan finansial. Dan yang ketiga, tantangannya di sini kurangnya edukasi etika. Maksudnya di sini tidak semua individu atau organisasi memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya beretika dalam berbisnis. Itulah 3 tantangan dalam penerapan etika. Selanjutnya di sini yang terakhir kesimpulan serta pesan terakhir. Kesimpulan menurut saya di sini etika bisnis dan profesi itu adalah landasan penting untuk menjaga kepercayaan,
keadilan, dan keberlanjutan dalam dunia kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, baik individu maupun organisasi, dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dan pesan saya yang terakhir di sini, etika itu adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Dalam setiap langkah, kita harus memastikan kita tidak hanya mengejar kesuksesannya saja, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan dan integritas bagi dunia luar. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata.